Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dr. Hewani Sansumirat di channelnya Dr. Hewani Sansumirat. Teman-teman, tahukah kamu fenomena hujan yang menyebabkan kucing menjadi diare dan juga muntah? Viruskah? Atau ada penyebab lain? Ingin tahu jawabannya? Kita lihat yang mau lewat dulu. Oke teman-teman, pada musim hujan itu, fenomena juga yang sering terjadi kepada kucing itu adalah tiba-tiba kucing itu muntah. Dan juga kucing tiba-tiba menjadi diare. Dan itu berlangsung kadang-kadang sampai 3-5 kali dalam sehari. Wow. Nah, apakah itu penyebabnya, Dok? Apakah itu kena virus? Apakah itu ada hal-hal yang lain yang menyebabkan terjadi seperti itu? Oke, kita bahas teman-teman. Yang pertama, ini kasus yang pertama yang datang ke klinik. Dok, kucing saya tuh udah vaksin full, tiap tahun vaksin, Dok. Kenapa tiba-tiba muntah? Kenapa tiba-tiba dia diare? Tapi makan masih mau, Dok. Wow. Wah, terus kenapa? Apa sebabnya? Biasanya hal ini disebabkan karena cacingan, teman-teman. Kok bisa gitu? Nah, jadi pada musim hujan seperti ini, shedding atau penyebaran telur cacing itu sangat luas, teman-teman. Yang harus kalian ketahui adalah sekalinya pup kucing itu keluar, pada kucing yang cacingan itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan telur cacing yang ada di dalam pup kucing. Kebayang dong, ratusan sampai ribuan pup kucing. Dan dari berbagai jenis cacing yang bersemayam di saluran pencernaan kucing, teman-teman. Oke? Lah, saya kan suka sering dikasih obat cacing. Kok bisa masih cacingan? Nah, faktornya gini, teman-teman. Kita bayangin ya, kalau lagi musim kemarau. Kucing liar itu pup. Ngaduk tuh ya, ngaduk tanah, lalu dia pup, lalu dia tutup lagi. Beres perkaranya. Pupnya nggak kemana-mana, telur cacing nggak kemana-mana, diem di tempat itu. Oke, dia diem sampai kering, sampai telurnya tidak aktif atau mati. Bedanya ketika musim hujan adalah kucing ngaduk-ngaduk nih, ngaduk, dia pup. Oke, setelah dia pup, dia tutup lagi, normal. Sampai di sana oke, tidak ada masalah. Permasalahannya adalah ketika hujan turun. Ketika hujan turun, pup yang baru terjadi aja tuh si kucing pup, itu pupnya terurai, teman-teman. Terbawa air, berkelana kemana-mana, ke berbagai sudut, terbawa air ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Oke, dan itu yang menyebabkan penyebaran telur cacing pada kucing itu tersebar kemana-mana. Ya, tidak hanya di sana saja, tapi tersebar kemana-mana. Nah, permasalahannya lagi adalah kita pasti nginjek dong air basah, kita pasti nginjek dong air hujan, dan kemungkinan air hujan itu sudah terkontaminasi oleh telur cacing dari pup kucing tadi. Kita injak-injak tuh pakai sendal dan lain-lain. Kadang-kadang kalau misalkan kita lewat air tergenang, kita injak aja, nyiprat, lalu nempel di kaki lah mungkin telurnya. Yang pasti nempel di sendal telurnya. Lalu kita pulang ke rumah. Oke? Notes-nya kita pulang ke rumah. Beres, teman-teman? Belum. Kita pulang ke rumah, kemungkinan yang terkontaminasi sendal dan kaki. Kadang-kadang kita kalau pulang ke rumah nggak cuci kaki tuh, langsung main masuk-masuk aja. Oke? Di rumah kita banyak kucing. Nah, kucing itu yang injek-injek juga dong bekas telapak kaki kita yang basah. Injek-injek juga dong bekas telapak kaki kita yang mungkin mengandung telur cacing dari pup kucing di luar sana. Pup kucing liar yang pastinya tidak pernah teratur dikasih obat cacing. Akhirnya pupnya menyebar ke seluruh rumah. Nah, loh, kok bisa masuk ke kucing kita? Jadi gini, coba kalian perhatikan kebiasaan kucing ketika setelah makan.
Kebiasaan kucing setelah setiap makan adalah grooming badan mereka, menjilat-jilat badan. Ya, yang paling sering pasti menjilat kaki. Itu mah udah hal lumrah dan pasti terjadi, teman. Gak ada kucing sehat setelah makan dia cuma diem aja. Sambil santai pasti mereka jilat-jilat kaki, jilat-jilat badan. Pada saat itu transfer telur kucing itu terjadi. Ngejilat, masuk. Jilat lagi, 2. Jilat lagi 10 langsung masuk ke dalam pencernaan kucing. Oke, saking banyaknya yang masuk dan menginfeksi bagian pencernaan kucing, akhirnya kucing diare, akhirnya kucing muntah. Ya nggak? Itu yang menyebabkan cacingan pada kucing yang ada di dalam rumah. Walaupun kucingnya sering diberi obat cacing. Jadi penanganannya gimana, dok? Ya tidak lain dan tidak bukan pemberian obat cacing secara berkala. Sebaiknya berapa lama, dok? Di video saya yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan di deskripsi. Boleh dilihat nanti di deskripsi, tapi saya jelaskan sedikit saja. Pada musim hujan, baiknya diberikan obat cacing itu 1 bulan sekali. Aman, dok? Aman. Saya jamin aman. Oke, pilihan obat cacingnya apa aja? Kalau saya merekomendasikan itu yang pertama Drontal, selalu ya. Drontal, saya tidak di-endorse oleh Drontal, tapi memang ini sudah teruji. Yang kedua itu ada Golden Pet namanya, itu dari Medion. Mereka baru meluncurkan obat cacing, ini juga bagus. Dan mungkin obat-obat cacing lain, tapi kalau saya menyarankan 2 ini. Oke, pemberiannya 1 bulan sekali, bobot badan dan lain-lainnya nanti bisa lihat di deskripsi tentang pemberian banyaknya obat cacing pada kucing dewasa maupun kitten. Jadi jelas ya, itu dikarenakan cacingan. Nah, yang kedua, dok, obat cacing sudah ya, semuanya oke di rumah, tapi masih tetap muntah dan diare. Ini biasanya terjadi pada kucing-kucing yang belum divaksin. Kemungkinannya mereka terkena virus. Virus apa? Virus yang mendekati gejala klinis dengan yang hampir sama dengan cacingan, itu panleukopenia atau distemper kucing. Ciri-cirinya sama, muntah dan diare. Ya, jadi untuk membedakannya gimana, dok? Biasanya dari nafsu makan. Jika nafsu makannya menurun, dia tidak mau makan, itu kemungkinan besarnya kena virus. Oke, tapi tidak semua yang tidak mau makan, tidak nafsu makan, kena virus. Paling tepatnya gimana? Cek ke dokter hewan. Buat yang belum vaksin ya, untuk menentukan, untuk dilihat apakah dia terkena virus atau tidak. Oke, itu bisa dipastikan lewat situ. Tapi untuk pertolongan pertamanya, bisa pemberian obat cacing. Secara teratur sebulan sekali ketika musim hujan turun. Ya, lalu selain itu jika kucing masih muntah dan khawatir obat cacingnya itu terkeluarkan kembali karena muntahan itu, bisa diberikan dulu anti muntah. Anti muntahnya apa, dok? Itu saya bisa ngasih metoclopramid. Cukup dikasih setengah tablet saja, nanti dievaluasi apakah ada muntah atau tidak. Jika sampai keesokan harinya dia tidak ada muntah, 1 jam sebelum makan pagi beri obat cacing. Oke? Jelas nggak? Nah, kalau kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa, jika info ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa, biar video ini terus berkembang, di-like dan subscribe juga. Mungkin itu dari saya penjelasan fenomena hujan. Kenapa kucing itu tiba-tiba diare dan muntah. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.